Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita kembali membicarakan seputar Yusuf Mansur. Kenapa sih Yusuf Mansur itu seperti tidak habis-habis kita bicarakan dalam 2 atau 3 tahun belakangan ini. Yang pertama kita lihat daya rusak Yusuf Mansur itu luar biasa. Nah, akhirnya penelusuran atau penelitian dari berbagai pihak yang menjurus ke diri Yusuf Mansur itu, maka ditemukan dalam diri Yusuf Mansur itu, kalau para psikolog ini menyebut dia itu sebagai seorang narsis, ya kan? Narsis personal disorder. Jadi ya orang narsis itu sifatnya itu yang paling dibenci oleh orang-orang yang seperti berjiwa narsis dan disorder gitu, atau orang yang senang dengan halu-halu. Itu yang dibenci oleh dia itu adalah kalau ada orang yang bisa mengungkap kepribadiannya, ya kan? Mengungkap kepribadiannya. Misalnya Yusuf Mansur tuh ciri-cirinya itu adalah dia suka berbohong gitu, ya kan? Kalau seseorang bisa membuka kebohongannya, maka ilmunya kasarnya habis. Tapi Yusuf Mansur nggak peduli. Dia akan tetap pada posisinya karena kebohongan itu adalah senjata dia untuk mendapatkan buruannya. Apa buruannya? Ya duit. Yang kedua yang dibenci lagi oleh Yusuf Mansur itu adalah itu para YouTuber. Karena para YouTuber ini senantiasa membuka gitu, borok-boroknya. Dibukalah dia dari berbagai sisi gitu. Yang ujung-ujungnya nanti akan menjurus lah duit yang dapat ini dikemanain gitu. Oh, Yusuf Mansur benci sekali itu. Ini Romongso ini kalau bisa dia goreng, ini akan dia goreng. Kalau bisa dia remukkan, akan dia remukkan. Kenapa? Banyak sekali seputar Yusuf Mansur yang kita buka. Kita ungkap satu kasusnya rumah tahfiz itu bohong-bohongan untuk mencari duit. Oh, dia marah sekali. Karena memang dampaknya sekarang itu orang takut loh untuk menyekolahkan atau menyerahkan anaknya di Mahat Tahfiz Quran yang dipimpin oleh Yusuf Mansur. Banyak sekali yang menakutkan orang. Pertama, biayanya mahal. Membaca Quran kok biaya mahal-mahal. Yang kedua ya, kasus-kasus takutlah anaknya nanti kalau terlibat dalam kasus asusila. Karena di seputar Yusuf Mansur kasus itu nggak pernah selesai. Kemudian dalam duit misalnya, ini duit bangun masjid dikemanain, udah takut Yusuf Mansur itu. Dia kan mengumpulkan dana dulu untuk membangun masjid di Spanyol. Hah, itu YouTuber yang buka itu. Ini nomor rekeningnya ya kan, atas nama siapa. Orang menyumbang bertahun-tahun, paling sedikit orang menyumbang tuh 1 juta. Di sana Yusuf Mansur ini populer. Dia rukshow ke banyak kota di Indonesia. Lah duit dapat kemana? Jadi dia benci sekali nih kalau borok-borok itu dibuka. Dan terakhir ustadz-ustadz di sekitar dia pun juga dah mengerti. Ini kalau di dekat orang-orang ini Yusuf Mansur ini seperti manusia membawa penyakit. Jadi nggak ada yang berani itu. Jadi kalau ada yang bilang dia selevel dengan Abdul Samad, selevel dengan Nagim, itu sudah dibantah oleh Gus apa itu dari Pleret. Ya kan? Itu udah dibantah, ini maling ini katanya, ya kan? Maka yang orang-orang itu sudah lari dari lingkaran Yusuf Mansur. Maka jangan ada atau jangan berharap ada tabligh akbar bersama gitu, yang menampilkan Yusuf Mansur bersama timnya, itu nggak bakalan ada. Karena boroknya itu udah dibuka orang. Nah terakhir, ada lagi YouTuber yang buka. Kenapa Yusuf Mansur nggak pernah mau atau nggak pernah bisa bekerja sama dengan orang pintar?
Tidak pernah bisa dia kerjasama sama orang pintar. Ya, jelas saja yang dia bawa penyakit, bekerja dengan orang lain nanti akan kena ketularan penyakitnya, jadi takut gitu. Maka sekarang di semua lini nggak ada yang mau berkolaborasi dengan Yusuf Mansur. Gitu. Kemudian yang dia benci lagi itu apa? Selama ini kan andalannya cerita-cerita yang katanya itu cerita agama. Ternyata kan dibuka oleh orang tuh cerita omong kosong. Apa terakhirnya? Cerita selawat. Saya yakin ini kalau orang belajar agama itu akan mengatakan cerita selawat Yusuf Mansur itu cerita omong kosong. Omong kosong. Nggak ada Islam mengajarin model selawat begitu. Tunjuk, ambil, bawa. Kalau saya singkat, orang mengatakan Islam macam apa itu yang mengajarin itu Islam pencuri. Maka yang bisa mempercayai itu akan menjadi pencuri. Ya kalau dari pencuri ya siap-siap masuk bui lah gitu. Tapi ada yang suka, yang nggak tahu kita cara berpikir loh. So Mansur kok nggak dibui sampai sekarang. Kita kutip pendapat Habib Rizik. Tunggu kata Habib Rizik. Rezim ini berganti, nasibnya segera ditentukan. Tunggu aja. Jadi kita lihat aja nih sekarang. Dia benci sekali Yusuf Mansur kalau cerita agama itu dianggap cerita omong kosong. Padahal memang omong kosong. Kalau agak ekstrim kita mau cerita sesat gitu. Orang kalau mempercayainya pasti tersesat. Takut Yusuf Mansur itu. Karena itu kita lihat lagi secara kejiwaan ya. Yusuf Mansur tuh nggak punya rasa empati kepada orang lain. Nggak ada itu. Oh misalnya nih orang susah lantas dia mau kasihan, oh nggak ada. Dia akan bilang mampus saja lo. Paling kalau bahasa sopannya ya minta ke Tuhan lo, masa ke gua, kayak gitu aja dia. Lo minta ke Tuhan dong. Aneh aja minta ke Tuhan dikasih uang triliunan. Buat apa Cuk? Buat resort ya Tuhan. Itu kan cerita palsu, itu cerita bohong. Nabinya sama Tuhan tidak cerita begitu dia. Nabi Muhammad yang oleh kalangan tertentu disebut dengan ruh Nur Muhammad itu gitu kan, ada yang disebut dengan paham Nur Muhammad itu. Menempatkan ruh Nabi Muhammad itu paling mulia. Nggak ada Tuhan cerita langsung sautan dengan Nabi Muhammad. Nggak ada. Melalui perantara malaikat Jibril wahyu datang gitu. Kemudian terus Yusuf Mansur enak aja dia cerita itu. Terus ceritanya dibuka cerita-cerita Nabi itu palsu gitu dong. Cerita dia berjumpa Nabi Muhammad tuh omong kosong. Oh dia benci sekali itu. Orang-orang mengungkapkan dia omong kosong, dia benci sekali. Dan Yusuf Mansur ini karena berbagai kelemahannya itu dibuka, latar belakangnya itu dipelajari orang, maka dia tuh mendendam itu. Dendam dia dan benci sekali dia. Orang-orang yang membuka aib dia gitu. Sebenarnya itu bukan aib sebenarnya sih. Karena perbuatan dia tuh merugikan orang lain. Kalau nggak merugikan orang lain ya orang mungkin masih bersabar ya, masih bertasamuh gitu, bertenggang rasa ya biar aja lah gitu. Tapi ini cerita agamanya merusak pondasi beragama dan merusak orang gitu. Wah ini nggak bisa dibiarkan. Karena itu Yusuf Mansur sekarang dan ke depan ini dia itu akan mencari kesempatan bagaimana membalas dendam gitu. Seperti Israel sekarang ini mau balas dendam karena dia diserang oleh Iran gitu. Nah, cuma itu kan skopnya skop lebih besar. Nah, Yusuf Mansur ini dia udah kalkulasi itu masing-masing. Oh YouTuber ini siapa ini? Siapa ini? Dia udah kalkulasi. Nanti dia cari waktu yang tepat, maka di sana itu dia akan melakukan serangan balasan gitu. Ya tapi ya sebagai sebuah kebenaran tentu kita harus mengungkapkannya gitu. Harus mengungkapkannya. Atau paling tidak Yusuf Mansur berhenti. Kalau nggak mau berhenti ya dia paling tidak tuh diisolasi oleh masyarakat gitu. Kalau masyarakat sudah mengisolasi ya terserah dia mau bagaimana gitu. Tapi yang jelas
inilah latar belakang kenapa Yusuf Mansur itu dipenuhi dengan sikap sadis, pendendam, dan tidak punya empati. Jadi orang kalau mau nangis-nangis dia bilang mampu saja lo nangis-nangis. Gitu aja dia. Nasib TKI, nasib TKW anak-anak yang sebelumnya dia janji manis. Nggak akan itu dia peduli gitu. Kecuali nanti sudah didesak oleh keadaan, dia masuk kerangkeng, masuk jeruji besi, dan dimediasi oleh polisi. Ya, mungkin di situ dia akan berubah. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita awasi terus sosok yang bernama Yusuf Mansur ini, supaya masyarakat ini tidak rusak, dan dia tidak menjadikan mimbar Islam sebagai tempat untuk menilep uang dari jemaahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.